Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah kebaikan yang tidak pernah cukup. Kisah Rasul pasal 7 ayat 23-25. Pada waktu ia berumur 40 tahun timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Saudara, saat itu Musa sangat berkuasa, apalagi dia adalah cucu dari Firaun. Anak dari putri Firaun itu kan cucu Firaun. Musa sangat berkuasa, dan kuasa yang Musa punya, dia gunakan untuk menolong saudara-saudaranya dari perbudakan Mesir. Ini adalah perbuatan kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Musa justru dikhianati oleh bangsanya sendiri. Pada saat Musa membunuh pria Mesir itu, dilakukan di tempat perbudakan Israel tentunya. Dan tentu budak Israel jumlahnya jauh lebih banyak dari mandor Mesir, betul ya? Dan mayat orang Mesir itu disembunyikannya. Hanya orang Israel yang disiksa orang Mesir itu yang tahu peristiwa itu. Dan Musa. Which is dimana Musa nggak akan ngomong sama siapa-siapa toh. Jadi, kenapa berita ini bisa beredar? Mulut orang Israel. Kan orang Mesirnya udah dibunuh. Mulut orang Israel itu yang menceritakan. Tapi entah bagaimana cara dia bercerita, kebaikan Musa menjadi sebuah kekejaman. Sampai ada istilah, kenapa kamu juga mau bunuh saya sama seperti kamu bunuh orang Mesir itu? Coba bayangin, saudara. Kebaikan yang tidak pernah cukup. Musa berinisiatif, berikhtiar melakukan kebaikan. Tetapi kok justru dianggap justru sebagai bukan sesuatu yang baik. Malah orang-orang Mesir tahu bahwa Musa yang membunuh orang Mesir itu. Jadi jelas orang Israel yang bocorin. Padahal Musa lagi bela orang Israel. Coba bayangin saudara, diaduin sama bangsanya sendiri, udah dibela pula diaduin. Istilahnya ditolong mentung, saudara gitu ya. Ditolong tapi balesnya pakai pentungan gitu ya, dipentung gitu kan. Ya, ditolong mentung, saudara, begitu ini istilahnya ya. Ya itulah hidup. Kebaikan kita tidak akan pernah dipandang cukup sebagaimanapun kita melakukan kebaikan. Tapi satu aja kesalahan, orang akan ngomongin ya, rame gitu kan. Seru gitu kalau ada satu kesalahan. Padahal mungkin sudah melakukan 99 kebaikan. Apa artinya satu kesalahan dibanding 99? Ternyata orang nggak pentingin yang 99. Banyakan orang pentingin yang satu kesalahan. Karena di mana-mana gosip itu digosok, semakin digosok, semakin sip. Begitu saudara ya. Nah, makanya nggak aneh kalau ada kebenaran, apalagi tentang kebenaran kebaikan, sesuatu yang baik, ceritanya nggak serame dari keburukan yang sudah beredar. Nah, pertanyaannya begini. Kalau memang Musa berniat untuk berlaku baik, kenapa justru kebaikannya nggak nyampe? Karena ini satu hal, saudara ya, kita belajar. Karena kebaikan yang Musa lakukan saat itu berasal dari pikirannya sendiri, bukan pikiran Allah. Setiap kebaikan yang datang dari pikiran kita sendiri, kalau sampai itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, jangan berharap sesuatu yang besar akan terjadi. Sekalipun kita bikin banyak kebaikan buat orang. Banyak kebaikan buat orang bagus, saudara. Tetapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang, itu adalah kebaikan memang yang dituntun, didorong oleh dorongan Roh Kudus. Dituntun oleh Roh Kudus. Dalam karunia, manifestasi karunia Roh Kudus, saudara ya, karunia memberi misalkan. Ada orang-orang yang senang memberi, which is itu bagus. Tetapi kalau dia punya karunia memberi tapi tidak dewasa, artinya dia cuma beri kepada siapa dia pengen beri, dia tidak dewasa dalam memberi. Dia nggak memilah kepada siapa dia harus memberi dan enggak. Dia nggak minta tuntunan Tuhan kepada siapa harus memberi atau enggak. Jangan aneh, akhirnya malah ujungnya dimanfaatkan orang. Saya punya seorang kawan yang senang memberi hidupnya, tapi dia mengalami keluhan-keluhan, terutama dari keluarganya.
Karena dia merasa, keluarganya merasa, kenapa ya ayah saya dimanfaatkan oleh orang? Ya karena memang dia punya karunia memberi. Karunia memberikan kebaikan-kebaikan. Tetapi masalahnya, karunianya tidak pada tempatnya. Pemberiannya dimanfaatkan orang. Ada orang-orang yang dengan sengaja memanfaatkan orang-orang yang punya rasa belas kasihan. Untuk apa? Untuk menjadi sumber mata pencarian. Nah, celakanya kalau orang-orang yang punya karunia memberi, tapi dia tidak diperlengkapi dengan kedewasaan dalam memberi, akhirnya satu titik dia akan mengalami exhausted, lelah, capek. Kenapa ya kok hidup saya kayak dimanfaatin orang terus? Nah, mungkin karena karunia memberinya tidak disertai dengan kedewasaan dalam memberi. Maka dari itu kita minta hikmat sama Tuhan ya. Kalau kita mau melakukan kebaikan, kita mau memberi, connect dulu sama sorga. Tuhan, aku lakukan jangan. Harus nggak aku lakukan? Itu penting, saudara. Supaya betul-betul pemberian kita, kebaikan-kebaikan kita itu tepat sasaran. Nah, kita lihat ternyata 40 tahun kemudian, setelah peristiwa itu, Allah mengutus Musa yang sama kembali ke Mesir untuk membebaskan orang-orang Israel. Bayangin, orang-orang Israel yang bikin dia dikejar-kejar, sampai dia harus lari ketakutan. Dan karena orang-orang Israel itu pula, Tuhan menyuruh Musa balik lagi kembali. Kalau hati Musa belum diubahkan, saya yakin Musa akan bilang gini, gak salah Tuhan, cari orang lain aja kenapa sih? Orang-orang udah mengkhianati saya suruh tolong mereka. Ogah, orang lain aja. Kalau hati Musa belum diubahkan 40 tahun selama di padang gurun, saya nggak yakin Musa mau balik untuk tolong orang-orang yang pernah mengkhianati dia. Tetapi kita lihat hatinya berubah. Dia mau, pada akhirnya dia mau. Ya, dia tidak mempermasalahkan orang Mesir, orang Israel yang jahat sama dia kan. Dia mempermasalahkan dalam mulutnya katanya, nggak peka, patah-patah gitu ya, gagap begitu, nggak lancar. Jadi bukan masalah itu. Nah, pada akhirnya Musa kembali, kita lihat berarti hati Musa sudah diubahkan. Tetapi kali ini, kebaikan yang sama yaitu menolong orang Israel dari perbudakan, inisiatifnya datang dari Allah, bukan dari pikiran Musa pribadi. Dampaknya apa? Waktu inisiatif datang dari Allah, instruksi datang dari Allah, rencananya rencana Allah, maka yang baik itu benar-benar dapat diterima dengan baik sama orang-orang Israel. Tapi itu pun gak mudah ya. Kita tahu di tengah jalan orang-orang Israel tetap bersungut-sungut. Dia bilang lebih baik kita mati di Mesir. Ya itulah yang disebut dengan kebaikan. Waktu inisiatifnya datang dari Allah, waktu rencana Allah, maka kita tidak akan exhausted dalam melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Karena kita tahu ujungnya bukanlah pamrih, bukan sesuatu untuk kebaikan kita. Tetapi karena Tuhan mau pakai hidup kita. Dan kita hanya lihat Tuhan yang penting, aku sudah jalankan apa yang Tuhan instruksikan. Saudara, kalau saudara dipakai untuk menjadi hamba Tuhan yang melakukan banyak kebaikan pada sesama, itu adalah sesuatu yang baik. Jangan pernah mengharapkan pamrih karena mungkin kita akan kecewa. Ingat, 1000 kebaikan pun mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi biarlah kita lakukan semuanya dengan hati yang rela, karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu melakukan kebaikan-kebaikan untuk hidup kita. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, mengingatkan kami kembali, supaya kami betul-betul melakukan kebaikan bukan atas dasar pikiran kami pribadi, tetapi atas dorongan dan tuntunan dari Roh-Mu. Dan sehingga kami juga tidak pamrih terhadap pemberian-pemberian itu, tetapi biar nama Tuhan yang dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang menyaksikan dalam kondisi yang apapun mereka sedang alami. Tuhan, Kau Allah yang menjawab setiap doa dan pergumulan. Tuhan, Engkau yang membawa anak-anak-Mu keluar dari segala ikatan-ikatan belenggu dosa. Bebaskan, lepaskan mereka yang terikat, sembuhkan yang sakit. Dan Tuhan, berikan jalan keluar bagi setiap jalan-jalan buntu yang mereka hadapi. Berkati Tuhan sepanjang aktivitas mereka hari ini. Tuhan, campur tangan, mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.